Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Aprianti dengan NIM 20321149. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Regular C. Nah, di sini saya akan membahas tema tentang hijab. Nah, sebelum itu, apa sih hijab itu? Nah, hijab umumnya diartikan sebagai penutup. Apakah semua penutup dapat digolongkan ke dalam hijab? Nah, tentu tidak. Untuk agar tidak keliru, mari kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman pasti tahu kan apa sih hukum menutup aurat atau berhijab bagi setiap muslim? Ya, tentu hukumnya adalah wajib. Dalam Al-Quran, ayat Allah tentang hijab yang pertama ada surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua ada surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka. Surat An-Nur ayat 31. Nah, melalui kedua ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menutup auratnya, dan sudah jelas bahwa itu hukumnya adalah wajib. Nah, berhijab bukanlah sekedar menutup bagian kepala saja, tetapi berpakaian menutup ke seluruh tubuh kita, yang dimana dari ujung kepala hingga ujung kaki, kecuali telapak tangan dan wajah kita. Nah, selain itu, berhijab juga memiliki aturan, yaitu apa sih aturannya? Yaitu harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam atau syar'i. Nah, tapi pada zaman sekarang masih banyak wanita-wanita muslim yang belum menutup auratnya. Bahkan tidak sedikit yang saat ini banyak yang misalnya masih memperlihatkan auratnya, yaitu dadanya dan pahanya. Nah, sedangkan padahal paha dan dada ayam saja kalau dijual itu ada harganya. Nah, sedangkan paha kita dan dada kita, masa iya sih kita umbar gitu aja secara gratis? Nah, jadi lalu saya akan menjelaskan beberapa contoh seseorang wanita yang diajak menutup aurat atau berhijab. Nah, yang pertama, entar aja deh berhijabnya kalau udah tua. Nah, jadi ya kalau kita hidup sampai tua kan kita nggak tahu, kan nggak ada yang tahu umur kita sampai mana, ya kan? Terus yang kedua, ngapain berhijab kalau masih ngomongin orang? Jadi gini, ngomongin orang dosa,
terus nggak berhijab juga dosa, jadi double dong dosa kita. Terus yang ketiga, ada yang ngomong gini, perbaikin dulu deh akhlaknya baru berhijab gitu kan. Terus abis itu nah ya, dengan berhijab insya Allah akhlak kita akan menyesuaikan lebih baik. Menghijabi diri juga menghijabi jiwa kita juga. Lalu selanjutnya, berhijab kan gak wajib, ngapain berhijab? Nah terus ada juga yang bilang gini, loh hijab kan gak wajib, ngapain berhijab? Loh, jelas-jelas Allah telah memerintahkan setiap muslim untuk berhijab. Perintah itu sudah ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Terus yang terakhir, ada yang bilang gini, ntar kalau berhijab nggak dapat kerjaan dan jodoh lagi. Jadi gini, rezeki kan Allah yang atur. Kalau kita ikut aturan Allah, perintah Allah, pasti ada aja jalan menuju rezeki kita. Dan lagi pula jodoh juga sudah ada yang ngatur Allah. Lagi pula jodoh adalah cerminan diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah teman-teman, dari contoh-contoh tadi bisa diambil kesimpulan bahwa berhijab itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Meskipun akhlaknya belum baik, setidaknya sudah mau memulai kebaikan dengan berhijab. Itu sangatlah sudah subhanallah. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga ceramah yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.